Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing dengan kalian dan berbagi pengalaman salah seorang sahabat saya yang tengah mengalami persoalan atau permasalahan yang berhubungan dengan jodoh. Saya memiliki seorang sahabat yang mempunyai kesulitan dalam mendapatkan jodoh atau pasangan hidupnya. Dia berusia 35 tahun, dia berkarir, dia bersosialisasi, dan dia juga memiliki penampilan yang cukup menarik. Apa yang terjadi dengan dia? Dan kenapa di usianya yang sudah menginjak 35 tahun dia belum juga mendapatkan pasangan hidup? Apa yang terjadi dengan dia? Saya melihat secara keseluruhan dia adalah wanita yang sempurna. Tapi kenapa sulit sekali untuk dia mendapatkan jodoh atau pasangan hidupnya? Sedangkan teman-temannya yang lain di usianya yang hampir sama sudah memiliki pasangan hidup, bahkan mempunyai anak. Dan itulah yang membuat dia selalu bertanya, kenapa dan apa yang salah dengan dirinya sehingga di usianya yang sudah menginjak 35 tahun dia belum mendapatkan pasangan hidup. Hal-hal seperti ini banyak dialami oleh sahabat-sahabat saya yang lainnya. Mereka seringkali bertanya, mengapa mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidupnya. Setelah saya melihat dan mengevaluasi kenapa banyak dari sebagian para wanita di atas usia 30 tahun mengalami beberapa kesulitan dalam mendapatkan pasangan atau jodoh mereka. Ada beberapa hal yang mungkin mereka sadari atau tidak mereka sadari, mereka melakukan hal-hal yang seperti ini. Pertama, ternyata datangnya dari diri mereka sendiri. Mereka menunda-nunda dan mereka biasanya adalah wanita yang sibuk dan akhirnya karena kesibukan mereka melewatkan waktu mereka untuk mendapatkan seseorang dan waktu terus berlalu sehingga tanpa mereka sadari umur mereka semakin bertambah. Dan itu akhirnya yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Kedua, terlalu memilih atau pemilih. Terkadang kita terjebak dalam sosok atau kriteria seorang suami atau pendamping hidup. Dan hal itu yang membuat kita semakin sangat-sangat selektif dalam menjalin satu hubungan atau pertemanan. Kalau ada sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di dalam pikiran atau gambaran kamu tentang seorang pria dan itu tidak sesuai dengan kriteria kamu akan mendislike. Ya, jadi kamu mempunyai gambaran atau kriteria yang mungkin selama ini agak cukup sulit ya untuk kamu temukan. Sesuatu yang manusiawi dan wajar jika kamu menginginkan sosok yang akan menjadi pendamping kamu adalah sosok yang benar-benar sempurna, mapan, tampan, memiliki kedudukan yang cukup tinggi, dan lain-lain. Dan please deh, terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan atau kita harapkan. Dan itu yang akhirnya menjadikan kamu sangat-sangat selektif. Dan akhirnya waktu terus berjalan dan kamu semakin lama semakin sulit untuk mendapatkan sosok pria atau kriteria pria yang ada di dalam gambaran kamu. Karena dengan berjalannya waktu, kamu akan semakin ada dalam kondisi yang kamu pasti akan mempeta-petakan di mana kamu akan bersosialisasi, di mana pertemanan kamu akan semakin terbatas dan itu akhirnya yang membuat kamu semakin lama akan semakin sulit mendapatkan pasangan hidup. Karena tidak ada satu kesempurnaan dan tidak ada seorang pun yang sempurna, begitu juga kamu. Ketiga, mungkin kamu pernah terluka, kamu pernah patah hati, kamu mungkin pernah dikecewakan dan itu yang membuat kamu jadi menutup diri, membuat kamu trauma, membuat kamu merasa bahwa jangan-jangan nanti
saya akan mengalami hal atau kejadian yang sama yang seperti pernah saya alami, dan akhirnya kamu sulit sekali untuk move on. Kamu akan sulit sekali untuk menemukan atau mencari sosok atau seseorang yang sebenarnya tidak seperti kamu bayangkan, dan itu yang membuat kamu semakin lama kamu akan menutup diri, dan akhirnya waktu berjalan dan kamu akan semakin sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Keempat, kamu bertemu dengan orang di waktu dan di kondisi yang salah. Misalnya, kamu bertemu dengan seseorang yang kamu rasa kamu cocok secara kriteria, dan ternyata orang tersebut telah memiliki pasangan, entah itu pacar atau pasangan hidup, dan akhirnya kamu merasa kecewa, kamu merasa gagal lagi, kamu merasa aduh kok susah banget ya mencari pasangan hidup. Dan kalau itu sering kali dan berulang kali kamu ketemu dengan orang yang salah, akhirnya membuat kamu menjadi hopeless, dan akhirnya ya udahlah, kayaknya sulit sekali ya bertemu dengan orang yang tepat. Nah, itu yang menyebabkan kamu semakin sulit untuk mendapati pasangan hidup. Kelima, sifat atau karakter kita yang negatif. Mungkin kita sadari atau tidak kita sadari, kita memiliki sifat seperti kita judes, kita ketus, kita seringkali berkata kasar. Itu yang menghambat seseorang pria untuk ingin mengenal kita lebih dalam lagi. Dan itu tentu sangat menghambat untuk kamu mendapatkan pasangan. Karena biar bagaimanapun mereka akan memberikan penilaian terhadap kita. Dan yang terlebih lagi, jika karakter atau sifat kita itu kita tujukan kepada ibu kita, orang yang telah melahirkan kita, dan kita sering berkonflik, berdebat, atau sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga membuat ibu kita kadang mengeluarkan air mata, dan itu salah satu yang akan menghambat kamu untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Percaya atau tidak percaya, saya sering kali menemukan sahabat-sahabat saya yang sering berkonflik atau berdebat dengan ibunya mengalami hal kesulitan dalam mendapatkan jodoh atau pasangan. Untuk itu, sebaiknya jika kita ingin mendapatkan pasangan atau jodoh, sebaiknya kita menghormati ibu kita, orang tua kita yang telah melahirkan kita, agar kita mendapatkan restu dan doa dari seorang ibu. Keenam, ada tanda lahir di belakang punggung. Saya banyak menemukan para wanita yang di dalam kondisi mendapatkan pasangan hidup atau mencari pasangan hidup menemui berbagai macam kesulitan. Dan tidak hanya kesulitan dalam mendapatkan pasangan, tetapi beban hidup mereka yang harus mereka tanggung untuk keluarga, untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka cukup kuat. Dan itu yang membuat mereka sangat sulit dalam mendapatkan pasangan hidup atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan saya sering melihat orang-orang yang mempunyai tanda atau tai lalat di belakang punggung yang memiliki beban atau kesulitan dalam mendapatkan pasangan hidup, atau mereka memiliki beban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Memang tidak semuanya orang yang memiliki tanda di belakang punggung memiliki kesulitan atau memiliki beban yang besar dalam kehidupan mereka, tetapi banyak yang saya lihat orang-orang yang memiliki tai lalat di belakang punggung memiliki beban atau kesulitan dalam mendapatkan pasangan. Semua itu tidak menjadi satu masalah, tapi ada orang-orang tertentu yang akhirnya mereka membuang atau meleser tai lalat yang ada di punggungnya supaya mereka dapat mengkias kesulitan atau segala sesuatu yang mungkin itu merupakan suatu tanda yang harus mereka buang atau mereka singkirkan.
Ketujuh adalah hal-hal yang berbau mistis atau gaib yang dapat menghambat jodoh mereka, dan biasanya mereka pernah mengecewakan seseorang atau melukai hati seseorang sehingga pintu jodoh mereka tertutup dan terkunci. Demikianlah 7 penyebab yang menyebabkan seseorang sulit untuk mendapatkan pasangan atau jodoh. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.